السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد السحور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah adalah ucapan terbaik, ucapan syukur yang kita ucapkan pada malam hari ini. Allah berikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Bersyukur dan sepantasnya lah kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. 6 bulan kita tunggu-tunggu datangnya bulan Ramadan. Bahkan di bulan Rajab, Sya'ban selalu kita memohon kepada Allah berjumpa dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dari tadi maghrib pas dipukul beduknya atau azan maghrib, itu tanda bahwa kita sudah masuk 1 Ramadan. Dari tadi maghrib sudah dihitung itu adalah bulan Ramadan. Karena hitungan kalender Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Kalau perputaran kalender Masehi hitungannya dari jam 1 malam, jam 12 malam perpindahan tanggal. Akan tetapi dalam kalender Hijriah hitungannya dari tadi maghrib pas azan muazzin, disitulah perpindahan dari bulan Sya'ban masuk ke bulan Ramadan. Kaum muslimin si dan jamaah taruh yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita gembira datangnya Ramadan ini? Tentu saja kita bergembira karena dahulu sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Nabi kita, bahkan Nabiullah bergembira sekali datangnya Ramadan. Karena kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Satu-satunya bulan yang hanya disebut langsung namanya di dalam Al-Quran. Itu buktinya bahwa bulan ini lebih baik dan jauh lebih hebat daripada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa dianggap hebat? Karena satu-satunya bulan yang wajib berpuasa 1 bulan penuh. Dan puasanya itu hanya untuk Allah, dan Allah lah yang akan memberi balasannya. Di bulan-bulan yang lain tidak ada. Di bulan Ramadan lah turunnya Lailatul Qadar, yang kehebatannya itu adalah 83 tahun kita beribadah, hanya 1 malam dibalas oleh Allah sama nilainya dengan 83 tahun. Kalau saya tanya-tanya, kalau saya lihat wajah Bapak Ibu di sini, belum ada yang sampai 83 tahun. Tetapi ketika kita berjumpa di malam-malam Ramadan ini, temu dengan malam Lailatul Qadar, maka kita sesungguhnya umur kefadilah kita adalah dapat 83 tahun. Luar biasa. Di bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Dan di bulan Ramadan inilah pintu-pintu surga dibuka dan setan-setan dibelenggu. Ya, amal-amal ibadah dilipat gandakan. Sunnah-sunnah yang kita lakukan sama nilainya dengan melakukan suatu kewajiban. Luar biasa. Maka beruntunglah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan sehingga dia mendapatkan kegembiraan yang luar biasa. Maka pantaslah Rasulullah mengatakan, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar." Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah reward yang Allah siapkan
di bulan Ramadan ini. Akan tetapi perlu kita ketahui juga bahwa bukan cuman reward yang Allah siapkan, tetapi ternyata ada punishment, hukuman bagi orang yang tidak benar-benar melakukan ibadah di bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Ragima rajulin, celakalah seseorang. Nabi jarang sekali mengucapkan kalimat ini. Nabi bahkan ketika Nabi dilempari batu, ya ketika datang ke Taif, dilempari batu tidak menerima Islam, tapi Nabi tidak memberi ucapan itu. Tetapi ketika ada orang yang tidak bersungguh-sungguh beribadah di dalam Ramadan, lalu Nabi memvonis celakalah, naudzubillah min dzalik, celakalah seseorang yang datang pada dirinya Ramadan, lalu dosanya tidak diampuni. Masya Allah, Nabi memvonis kita ketika dosa kita tidak diampuni oleh Allah, maka Rasulullah mengatakan celaka orang itu. Karena Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan, ya, berdiri di malam Ramadan, melaksanakan salat Isya, tarawih, witir di malam Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka diampuni dosanya yang lalu. 40 tahun, 50 tahun kita melakukan pelanggaran dosa-dosa, tetapi ketika kita betul-betul berdiri khusyuk melakukan beribadah kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Di hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang siam di pagi harinya, di pagi hari kita siam berpuasa, benar-benar puasa, maka diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Itulah kehebatannya Ramadan. Tetapi bila seseorang tidak diampuni dosanya, lalu Nabi memvonis celakalah orang itu yang bertemu dengan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Oleh karena itu, karena pentingnya ibadah ini, perlu kita memahami rukunnya. Karena ini faktor paling penting. Jangan sampai kita tidak mengetahui cara melakukannya beribadah, atau kita lupa. Karena sekali setahun, kalau saya tanya Bapak Ibu, masih ingat niat puasa enggak? Bu? 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 Ibu? Masih ingat niat puasa? Nah, alhamdulillah. Coba kita sama-sama. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat ini harus kita baca di malam hari sebelum paling lambat kita sahur sudah terbaca. Kalau tidak diucapkan, maka sia-sialah puasanya satu hari, tidak diterima. Karena setiap ibadah harus ada niatnya, salah satunya ibadah puasa. Nah, bagaimana Ustaz kalau lupa? Nah, Imam Malik dalam kitabnya Sabilul Muhtadin, di sana dikatakan supaya kita bisa berniat 1 bulan penuh. Ya, siapa tahu lupa. Apa lafadznya? Bapak Ibu tahu lafadznya 1 bulan? Coba sama-sama kita niat 1 bulan ya. Nawaitu sauma jami'i sahri ramadhana hadhihi sanati takbidan li imamil maliki fardhan lillahi ta'ala.
saya berniat puasa 1 bulan penuh tahun ini, taklid kepada Imam Malik, fardu karena Allah. Nah, insya Allah kalau misal sudah, insya Allah tidak gerak. Ini yang wajib kita baca, ya. Kalau tidak dibaca maka besoknya sia-sialah pahala puasanya, tidak diterima karena harus berniat. Kalau sholat pas kita takbir kita niat, tapi kalau puasa sebelum melakukannya baru berniat. Kalau berwudu pas kita sapu muka kita berniat, tapi puasa sebelum melakukannya sudah kita berniat, kecuali puasa sunnah. Seperti itu Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Mudah-mudahan puasa ini adalah puasa terbaik kita, ibadah kita terbaik, ibadah yang terbaik yang pernah kita lakukan dibanding dengan puasa Ramadan sebelumnya. Wallahi Ramadan tahun ini tidak sama dengan Ramadan tahun lalu. Hitungannya berbeda. Ya, tahun ini adalah Ramadan 1443. Semua punya hitungan-hitungan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan sehat terus, kita bisa menjalankan ibadah puasa ini, ibadah Ramadan. Kita semuanya melakukan ibadah-ibadah di dalamnya sehingga kita bisa mendapatkan sebuah gelar yang dinamakan la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang bertakwa, la'allakum yashkurun, hamba-hamba yang bersyukur, dan hamba-hamba yang senantiasa dibimbing, la'allahum yarsyudun, di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.